Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma tajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak karunia, di antaranya kesehatan waktu sempat pada malam hari ini, sehingga kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita pada pembahasan tadabbur surat Al-Buruj yang kemarin sampai dengan ayat yang keempat yang cukup panjang dikarenakan berkenaan tentang kisah Ashabul Ukhdud ya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah dan mengulang bacaan kita pada surah Al-Buruj. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqala lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir.
Inna batasha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alun lima yurid. في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Berikutnya kita sama-sama akan belajar atau mentadabburi pada surat Al-Burj yang sebelumnya sudah kami sampaikan berkenaan tentang kisah Ashabul Ukhdud, ya, atau orang-orang yang masuk ke dalam sebuah parit untuk mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, ya, dengan cobaan, yaitu dibakar dalam sebuah parit, dan jumlahnya tidak sedikit, banyak sekali, ya. Di ayat yang kelima ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, an-nari dzatil waqud, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Jadi maksud dari ayat ini disebutkan parit-parit tersebut bukan parit-parit yang kosong, tetapi berisi api yang menyala-nyala, di mana orang-orang beriman tersebut dilemparkan ke dalamnya. Apinya tidak pernah mati karena terus disediakan kayu bakarnya. Maka disebutkan dalam ayat yang kelima ini menggambarkan bahwa parit yang menjadi tempat penyiksaan bagi orang-orang yang beriman di kalangan laki-laki dan perempuan, mereka yang beriman, ya, mereka dimasukkan ke dalam parit dalam keadaan parit itu menyala apinya, dan api yang di dalam parit tersebut tidak, ya, padam dikarenakan selalu diisi dengan kayu bakar. Ya, ini menunjukkan bahwa bukan hanya sekedar dimasukkan ke dalam parit yang terjang, ya, tapi memang di dalamnya ada api yang dinyalakan untuk menyiksa orang-orang yang beriman saat itu. Ya, berikutnya ayat yang ke-6, idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya, ya. Apa yang mereka lakukan berupa kejahatan yang luar biasa, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik saat itu, yang membinasakan banyak orang-orang beriman di kalangan laki-laki dan perempuan di sebuah parit, adalah kejahatan yang luar biasa. Raja dan anak buahnya telah mengumpulkan berbagai macam kemungkaran. Apa yang dilakukan oleh raja tersebut dan anak buahnya ini bukan hanya satu kejahatan saja, tapi banyak. Yang pertama, mereka kafir kepada Allah, mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka memusuhi wali-wali Allah, ya, secara terang-terangan. Raja dan anak buahnya mereka menyatakan permusuhan, ya, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah disebut sebagai waliullah, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka membunuh dan membakar wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar memusuhi, menyatakan permusuhan kepada mereka, tapi raja dan anak buahnya juga membunuh dan membakar para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang keempat, mereka juga berlezat-lezat menyaksikan orang-orang yang beriman itu disiksa dan dibakar hidup. Jadi ketika mereka memusuhi, bahkan membunuhnya dengan cara dibakar di sebuah parit, mereka menontonnya dengan senangnya. Tidak ada rasa belah kasih kepada mereka yang dibakar, sama sekali tidak ada perasaan di dalamnya.
Ya, bahkan mereka senang, bahkan merasa atau menikmati ya ketika orang-orang mukmin dan mukminat ini dibakar di sebuah parit. Dan ini menunjukkan kejahatan yang luar biasa. Ya. Pendapat lain yaitu kaum mukmin dan mukminat yang disiksa tersebut diikat dalam kondisi duduk sebelum dibakar. Dan ini agar mereka semakin pedih tatkala dibakar ketika dibakar di paritnya. Jadi menunjukkan bahwa mungkin kita bisa bayangkan ketika orang itu disiksa dalam keadaan terikat, itu jauh lebih tersiksa dibandingkan ketika dia leluasa untuk lari, mungkin bergerak dan sebagainya. Ya, maka saya teringat ketika, kalau mungkin di sini ada yang tahu tentang penjara Guantanamo. Ya, mungkin pernah dengar salah satu penjara buatan Amerika, disebutnya apa, neraka pertama kedua gitu ya, saya lupa karena satunya diantaranya di Irak satunya. Nah, ini Guantanamo ini salah satu penyiksaannya adalah seperti itu ya. Jadi salah satu penyiksaannya itu yang saya ingat ya, dia di narapidana yang di dalamnya itu dikasih bajunya itu kayak amplas. Jadi kalau kulitnya kena baju kegesek sedikit langsung luka. Ya. Baju sama celananya. Langsung semua inderanya ditutup, mata, telinga, mulut, dan kaki, tangannya terikat bagian belakang. Jadi di belakang gitu, dan dijemur setiap pagi. Dari pagi sampai menjelang sore setiap hari. Jadi dia disiksa secara mental juga begitu ya. Jadi ini ketika diikat seperti itu ya, apalagi ketika mereka dicabik-cabik ya, kalau di Guantanamo itu dicabik-cabik dalam keadaan kondisi terikat, digigit sama anjing itu ya. Ini kan tersiksa sekali ya, rasanya sangat tersiksa sekali. Dan kebanyakan siksaan di sana semuanya dalam keadaan terikat. Ya sama nih. Jadi ketika orang yang dibakar ya dalam kondisi terikat dengan kondisi yang tidak terikat itu jauh berbeda. Walaupun sama-sama terbakar, nih sama-sama terbakar. Ya. Tapi akan lebih sakit ketika dalam keadaan tidak bisa apa-apa. Ya. Ini menunjukkan bahwa kekejaman mereka kepada orang-orang beriman saat itu ya sangat luar biasa. Berikutnya pada ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud." Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana tafsir pada ayat ketiga bahwasanya salah satu penafsir ulama terhadap kata syahid adalah orang-orang yang menyaksikan orang-orang mukmin dibakar dan mereka berlezat-lezat dengan hal tersebut. Dengan mereka lah Allah bersumpah karena perbuatan mereka yang sangat sadis. Lihatlah bagaimana sang pendeta digergaji dari atas kepala sampai ke bawah, sang pemuda yang dipanah, kemudian setelah itu orang-orang mukmin dibakar hidup-hidup. Semua itu bukanlah perkara yang ringan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan mereka. Maka pada ayat yang keempat ya, wa syahidi wa masyhud, di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang menyaksikan. Penafsiran yang ketiga pernah kita bahas pada ayat keempat ini, yaitu penafsiran para ulama, sebagian ulama menafsirkan bahwa Allah bersumpah dengan orang-orang atau perlakuan orang-orang yang menyaksikan orang-orang yang beriman itu ketika disiksa di dalam parit. Okay. Maka ini menunjukkan bahwa ini adalah suatu kekejaman sampai Allah menjadikan itu sebagai sumpah ya atas perbuatan mereka kepada orang-orang yang beriman. Berikutnya ini ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid." Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi alasan
Ya, sebagaimana Allah sampaikan pada ayat ke-8, mereka orang-orang yang disiksa di dalam sebuah parit ini dikarenakan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan suatu kejahatan-kejahatan lainnya yang memang dinilai sebagai perbuatan jahat secara umum, secara manusiawi. Ya, tetapi memang ya, ini perbuatan mereka ketika mereka disiksa dikarenakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan orang-orang mukmin itu disiksa bukan karena melakukan keburukan-keburukan yang membuat raja murka sehingga raja menghukumnya, namun tidak ada sebab lain melainkan karena mereka beriman kepada Allah. Demikianlah sunatullah yang akan terus terjadi di alam semesta ini, bahwasanya orang-orang yang berbuat kebaikan akan dimusuhi. Mereka akan dimusuhi oleh orang-orang yang buruk yang berlawanan dengan kebaikan mereka. Ya, maka disebutkan bahwa orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beriman itu pasti nanti akan mendapatkan ujian berupa orang-orang yang memusuhinya. Oleh karena itu kita dapati wanita-wanita yang berhijab sangat dimusuhi oleh wanita-wanita yang tidak berhijab, karena mereka tidak suka dengan wanita-wanita yang berhijab. Ya, karena seorang wanita yang menutup auratnya pasti akan dimusuhi oleh orang yang tidak menutup auratnya, entah dengan cara secara mengolok-olok, ya, maupun dengan cara yang lainnya. Mereka ingin semua wanita membuka aurat seperti mereka. Orang-orang yang rajin ke masjid akan dimusuhi oleh orang-orang yang tidak rajin ke masjid. Ya, kadang kita dapati orang-orang yang rajin masjid ya diolok-olok dan sebagainya. Ya. Hal ini akan terus berlaku hingga hari kiamat, bahwasanya ahlul haq akan selalu dimusuhi oleh ahlul batil, hanya karena para ahlul haq ini menyembah dan menauhidkan Allah, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut yang melaksanakan praktek homoseksual LGBT, ya, menyukai sesama jenis, memusuhi orang-orang yang tidak mempraktekkan homoseksual, diantaranya Nabi Lut dan para pengikutnya. Sebagaimana diberikan contoh di sini bahwa orang-orang di zaman Nabi Lut atau kaum Nabi Lut yang mereka melakukan perbuatan yang Allah larang, yaitu menyukai sesama jenis, ya, mereka menyatakan permusuhan kepada mereka yang tidak melakukan hal yang sama. Ya, sebagaimana disebutkan, wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ya, disebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Nah, maka pada ayat ini disebutkan bahwa orang-orang yang tidak melakukan praktek homoseksual atau LGBT pada masa Nabi Lut alaihissalam ini dikatakan sebagai orang yang sok suci. Maka ungkapan sok suci ini bukan hanya sekedar di zaman sekarang. Di zaman dulu sudah dipraktekkan, ya. Ketika mungkin kita dapati ada orang yang menasihati dibilang sok suci. Orang yang ngajak sholat bilang sok suci, kan begitu. Jadi sudah dipraktekkan sejak dulu, sudah seperti itu, kan begitu. Ya. Orang yang tidak melaksanakan praktek homoseksual dikatakan sok suci oleh mereka yang melaksanakan praktek homoseksual. Oleh karena itu jangankan kita menyangka bahwasanya beragama itu akan mulus saja. Tidak akan ada musuh bagi mereka yang selalu berbuat kebaikan. Sungguhnya orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, maka musuhnya adalah orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan tersebut. Karena orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan dan keburukan ingin agar orang-orang di sekitarnya mengikuti jejaknya, sehingga dia pun memusuhi orang-orang yang baik. Ya, jadi pasti ada perbuatan baik yang kita lakukan, pasti ada orang yang tidak menyukainya. Maka saya punya sebuah pengalaman nih, ketika saya diminta untuk menemani teman saya untuk ngajar ngaji. Kebetulan orang yang minta untuk diajarkan ngaji ini seorang dokter lulusan Jerman kalau nggak salah.
di sebuah perumahan elit begitu. Ya kebetulan saya sebelum menikah itu sudah jenggotan nggih. Tidak ada jenggotnya gitu. Ketika saya kebetulan teman saya ini tipikalnya bersih, bukan karena nggak ada jenggotnya, bukan karena nggak mau nemu jenggotnya, karena emang nggak tumbuh gitu. Tumbuh mungkin cuma sedikit dan begitu. Ya, saya nemenin beliau ngajar di sebuah ini. Tuan rumahnya atau dokternya itu nyorotin saya terus, liatin saya terus, karena saya cuma nemenin sebenarnya, nemenin teman saya. Pas ngaji gitu, akhirnya ketika sudah ngaji tanya, istilahnya dia kayak apa ya, seakan-akan asing dengan orang-orang yang berjenggot. Langsung sampai bertanya, apa gunanya berjenggot? Saya pas itu sengaja nggak mau jawab, biar teman saya aja yang jawab bagaimana begitu nggih. Karena emang teman saya yang ngajar di situ. Akhirnya saya sempat dalam hati dalam hati saya itu berkata, suatu ingin saya katakan sebenarnya ke beliau. Kalau misalnya saya yakin ketika misalnya saya datang dengan jenggot dan dengan beberapa tato di tangan, insya Allah nggak ditanya itu. Kalau saya berpikir seperti itu, kalau misalnya ada orang, misalnya ada beberapa teman-teman yang mungkin dia bertato, jenggotnya ada begitu, tapi nggak pernah dimasalahkan jenggotnya. Jadi sebenarnya yang dipermasalahkan bukan jenggotnya, tapi apa yang dia yakini kan begitu ya, karena saya yakin kalau ada orang begitu, kalau misalnya ada orang datang ke depan dokternya itu dengan beberapa pakaian yang mungkin agak terbuka dan dengan tato dan sebagainya, mungkin sama yang rokok misalnya, dan dia berjenggot, nggak akan ditanya jenggotnya ya, karena yang dipermasalahkan bukan jenggotnya tapi apa yang dia yakini, karena begitu walaupun saya sebenarnya tidak menyampaikan itu ke dokternya, karena memang biar teman saya yang menjawabnya begitu tapi ini pengalaman karena memang kebanyakan orang itu yang tidak disukai itu bukan suatu hal yang mereka anggap sebenarnya itu adalah perbuatan yang baik, tapi kadang yang dia permasalahkan adalah apa yang kita yakini. Kadang seperti itu, kadang seperti itu. Ya. Berikutnya pada ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid." Yang milikinya lah kerajaan langit dan bumi, dan maha menyaksikan segala sesuatu. Oleh karenanya para ulama berkata, innallaha yumhilu wa la yuhmil. Sungguhnya Allah menunda siksaan, namun Allah tidak lalai. Jangan disangka ketika orang-orang kafir dan orang-orang zalim diberi kebebasan oleh Allah, diberi kekayaan oleh Allah, menunjukkan bahwasanya Allah lalai dari mereka. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan lalai, tetapi Allah hanya menunda azab mereka. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengatur mereka di penghujung hayat mereka, atau kalau tidak maka Allah akan mengatur mereka di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malul zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang berbuat zalim. Sungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memperselisihkan orang-orang kafir. Ya, mempersilahkan orang-orang kafir dan zalim itu mengganggu orang-orang yang beriman, karena Allah tidak akan lalai dari apa yang mereka lakukan, dan sungguhnya Allah menyiksa apa yang telah mereka perbuat. Maka ketika kita mungkin bisa kita berikan contoh saudara-saudara kita di Palestina, ya sudah lama terjadi penjajahan, sudah sangat lama sekali, ratusan tahun mungkin ya, yang terjadi apa yang mereka rasakan begitu. Tapi mungkin kita dapati kenapa kok tidak kunjung selesai, dan bahkan korbannya makin bertambah. Bukan Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka. Ya, bukan membiarkan mereka untuk bersenang-senang demikian, tidak. Tapi kadang Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan mereka agar mendapatkan siksa yang begitu banyak dengan apa yang mereka telah lakukan kepada saudara-saudara kita. Dibiarkan saja istilahnya istidraj begitu biar mereka
ya melakukan perbuatan-perbuatan yang sungguhnya itu salah, ya, dan menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengadab mereka. Entah nantinya Allah Subhanahu wa taala mengadab di dunia, ya, maupun nanti ketika di akhirat. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq." Sungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan, membakar kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapatkan azab. Ya. Maka di ayat ini, ya, selain memberikan ancaman keras kepada orang-orang zalim, akan tetapi ayat ini sekaligus juga paling memberi penghargaan kepada pelaku kemaksiatan, memberikan pengharapan, ya, kepada pelaku kemaksiatan, kepada pelaku pembakaran orang-orang mukmin tersebut, karena Allah mensyaratkan untuk menurunkan azab kepada mereka dengan syarat tsumma lam yatubu, ya, dengan syarat mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika makanya Allah mengatakan tsumma lam yatubu, lalu mereka tidak bertaubat. Kalaupun dia bertaubat, maka Allah akan mengampuni mereka. Allah tidak akan jadi menyiksa mereka. Maka di sini menunjukkan bahwa Allah memberikan kesempatan bagi mereka untuk tidak diazab dengan syarat mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini, ya, mendapatkan komentar dari Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, beliau menyampaikan, unduru ila hadal karam wal julud faqatalu awliya'ahu wa huwa yad'uhum ila taubati wal maghfirah. Lihatlah kepada kebaikan dan kedermawan Allah ini. Mereka telah membunuh, membakar wali-wali Allah, sementara Allah mengajak mereka untuk bertaubat dan ampunannya. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah masih memberikan harapan kepada mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka lakukan. Ya, padahal mereka telah menyiksa kaum muslimin. Mereka juga menikmati menyaksikan pembakaran itu. Jika kita membayangkan perbuatan sadis yang mereka lakukan, mungkin kita akan menganggap bahwa orang seperti itu tidak mungkin diterima taubatnya. Jangankan membakar kaum muslimin, membunuh dan membakar seorang mukmin satu saja, mungkin kita akan emosi, dan menurut akal kita taubatnya tidak akan diterima. Maka bagaimana lagi dengan mereka yang membakar ribuan kaum muslimin, ya. Lebih dari itu, mereka tidak merasa bersalah dan malah berlezat-lezat menyaksikan pembakaran. Tidak mungkin Allah mengampuninya, namun cara pandang Allah lain. Allah akan mengadab mereka jika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya seandainya setelah menyiksa dan membakar kaum muslimin dan mukminin dan mukminat, mereka bertaubat, niscaya taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Maka disebutkan di sini bahwa ketika kita mendapati banyak, ya, orang-orang yang terbakar ketika terjadinya pembakaran di sebuah parit atau pada Ashabul Ukhdud tadi, seakan-akan kita merasa kalaupun mereka bertaubat maka tidak mungkin akan diterima. Sebagaimana yang pernah kita dapati di sebuah hadis yang cukup panjang berkenaan seorang laki-laki yang dia membunuh 99 orang. Maka ketika dia ingin bertaubat dan dia bertanya kepada seorang abid, kepada seorang ahli ibadah, ya, apakah dosaku akan terampuni ketika saya sudah membunuh 99 orang? Maka dia mengatakan tidak. Ya, ini sebagaimana mungkin sebagian kita yang berpikir sama. Mana mungkin ada orang yang berbuat dosa sudah menzalimi ribuan orang, ya,
menyiksa mereka, membakar mereka, ketika bertobat Allah akan ampuni. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menunjukkan bahwa Allah ya Maha Pengampun, luas ampunannya. Ya, sebagaimana juga pemuda tadi yang membunuh 99 akhirnya genap 100, dan dia bertanya kepada seorang yang alim, orang yang berilmu, apakah tobatnya diterima? Maka si alim ini mengatakan dia diterima tobatnya. Ya, ini bagi mereka yang mengetahui ilmu, kan begitu deh. Maka bagi mereka yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas ampunannya, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Az-Zumar ayat 53. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Ya, wahai hamba-hambaku nih, Masya Allah nih, kalau kita merenung pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala masih mengakui kita sebagai orang yang berdosa, sebagai hamba-hambanya. Ya, tidak ada di dalam Al-Quran disebutkan orang bermaksiat dikatakan wahai pendosa, tidak ada. Allah mengatakan ya ibadi, wahai hambaku. Yang sudah berbuat dosa saja Allah mengatakan hambanya. Ya, la taqnatu, janganlah engkau ya lanatu asrafu, ya ibadiyalladzina asrafu, orang-orang yang dia melampaui batas dosanya ya pada diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, maka janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang banyak orang yang dia berbuat dosa, banyak dosa yang dia lakukan, dan dia merasa tidak pantas untuk bertobat kepada Allah. Maka ini adalah jebakan iblis. Ya, bukan jebakan Batman ya, tapi jebakan iblis ini. Ya, karena iblis banyak, kadang mungkin kita pernah merasakan hal itu ya. Ketika banyak dosa dan dosa itu terulang dengan dosa yang sama. Pada kesekian kalinya kita akan merasakannya nggak pantas deh bertobat, malu sama Allah. Kemaluan ini adalah kemaluan yang kurang tepat. Rasa malu itu kurang tepat. Ya, dikarenakan memang Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini terang-terang ya asrafu ala anfusihim, yang berlebihan ya maksiat yang dia lakukan. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala selagi ya nyawa masih di kandung badan, selagi matahari belum berbalik arah dalam terbit dan terbenamnya, maka masih ada kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah. Walaupun memang ya untuk taubat-taubat besar ada syarat yang harus dipenuhi begitu ya. Ya. Berikutnya ayat 11. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Allah menjelaskan bahwasanya meskipun orang-orang mukmin itu disiksa, dibunuh, sungguhnya itu adalah kebaikan bagi mereka, karena Allah ingin menyegerakan mereka mendapatkan kelezatan dan kenikmatan dengan cara mematikan mereka daripada terus hidup tanpa adanya kenikmatan yang mereka rasakan, meskipun dengan cara yang terlihat mengerikan, yaitu dibakar. Tetapi sungguhnya begitu meninggal dunia, mereka langsung mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti bagi mereka taman-taman dan kebun-kebun indah yang berisi buah-buah di dalamnya, berisi kenikmatan, kelezatan yang mereka kehendaki, bahwasanya mengalir sungai-sungai, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa." Perumpamaan taman surga yang dijanjikan pada orang-orang bertakwa, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, yang sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Ya, ini menunjukkan
kenikmatan bagi mereka yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bahwa sungai yang ada pada surga bukan hanya sekedar sungai-sungai biasa saja, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa di antaranya ya sungai dari susu, ya sungai dari madu, ya sungai-sungai yang memang ya lezat begitu ya. Walaupun bagaimana kita meminumnya ya besok tunggu di sana saja, nggak perlu untuk dibayangkan. Tapi ini menunjukkan bahwa ya keagungan Allah Subhanahu wa taala, penghargaan Allah kepada mereka yang masih mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapati Allah menggambarkan berkenaan tentang surga, pasti ada kata tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar. Ya, hampir semua surga ini pasti digambarkan dengan sungai yang di bawahnya mengalir. Ya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa sungai ini istimewa. Ya, bahkan ada sebagian yang metadaburi atau mengambil pelajaran kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sungai-sungai ini menggambarkan di dalam surga. Ya, karena sungai itu sebenarnya memberikan ketenangan dalam suaranya. Jadi kalau ibu-ibu misalnya susah tidur ya, dengerin suara sungai insya Allah cepat tidurnya. Okay. Salah satu di antaranya adalah menenangkan hati, menenangkan fisik kita, begitu ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.